Hamka Muda, selamat datang di Bisa FAI, Bincang Santai Fakultas Agama Islam. Nah, Hamka Muda, kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Siapakah beliau? Inilah Ibu Fitri Liza MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semua sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Nih Bu, kan kita lagi dalam masa pandemi ya Bu ya. Aktivitas apa aja sih nih yang Ibu telah lakukan selama ini? Bicara aktivitas pandemi ya, yang pertama pandemi ini memberikan nuansa berbeda kepada kita, khususnya dalam proses akademik ya. Nah, aktivitas kami selaku dosen ya sama seperti yang lain, mengajar tetap, penelitian tetap, pengabdian tetap, kemudian rapat-rapat struktural tetap, walaupun semuanya dilakukan secara online ya, secara daring gitu. Nah, samping itu ya tetap di aktivitas domestik ya sebagai ibu rumah tangga. Iya, betul sekali. Berarti secara keseluruhan itu sama ya Bu ya untuk aktivitas, tapi yang dibedakan itu secara online-nya. Iya, betul. Nah Bu, berbicara mengenai mengajar nih Bu. Mengajar tadi kan secara online. Betul. Menurut Ibu kan bukan hanya dekan ya Bu ya, tapi menjadi dosen juga Betul. nih, karena saya salah satu mahasiswa Ibu. Iya. Nah di sini ada nggak sih Bu kesulitan mengajar secara online ini? Sangat ya. Jadi kalau bicara beban mengajar mana yang lebih berat, online atau offline? Kalau saya bilang online ya. Karena ekspresi kita tidak cepat dirasakan atau dapat stimulus dari audiens khususnya mahasiswa. Iya, Nah, betul. itu membuat kita secara emosional sangat terganggu. Tetapi di sisi yang lain kita juga dituntut untuk mengerti situasi, kondisi dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya secara pribadi I don't like online ya. Karena saya ingin dapat anggukan ya, ketika mengajar saya pengen ada mahasiswa yang mengangguk dan itu akan memberikan stimulus lagi kepada saya untuk eksplor gitu. Tapi kalau mahasiswanya diam saja, saya juga ikut mandek gitu loh. Terus what I have to say gitu ya. Kalau dia nggak bilang apa-apa gitu, kalau mahasiswa saya cuma diam, bahkan kadang-kadang off kamera gitu ya. Ya, buat saya mengajar online itu untuk transformasi knowledge fine, oke. Tapi transformasi spirit, transformasi value itu agak sulit ya. Oke. Gitu. Nah Bu, nih kalau misalkan mengenai mengajar online, ini kalau Anissa lihat ya Bu ya, pasti beragam sih untuk dosen sendiri, dalam artian ada yang mewajibkan dosen itu untuk mahasiswanya harus on cam semuanya. Tapi ada juga nih yang ya udah kalian mau on cam atau off cam sesuka dewe gitu lah ibaratnya ya. Nah, kalau Ibu ini lebih prefer kok mewajibkan untuk on cam atau seperti apa Bu? Saya mewajibkan, tapi saya juga capek ya kalau saya harus ganti sasha ya, atau namanya layar gitu. Misalnya kalau satu kelas itu ada 30, berarti kan ada dua, nggak cukup di satu layar gitu ya. So ketika saya minta semua on kamera, semuanya oke di layar pertama, tapi ketika kita move ke layar kedua dia satu udah off kamera. Jadi lama-lama saya juga I'm so tired ya. Kalau begini waktu kita habis, on kamera, habis nih. Akhirnya ya sudah, pasrah lillahi ta'ala saja. Karena sebenarnya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga dosen pengen dapat stimulus rangsangan ya dari mahasiswa gitu. Anggukan saja. Saya sangat bahagia kalau mahasiswa ketika saya ngomong gitu, saya merasa bahwa misi saya sampai gitu loh. Ketika misi saya sampai kan kita happy ya. Tapi kalau mahasiswanya nggak ada, terus hanya tulisan lama tuh, bahkan kadang-kadang fotonya bukan dia pula lah, pokoknya yang ganteng banget gitu ya. Dia juga ganteng sih. Terus ada yang kadang-kadang foto binatang gitu ya. Itu unpolite ya, tidak sopan menurut saya gitu. Tapi nggak bisa ngomong juga, udah dibilangin sih udah gitu. Tapi besoknya ya begitu lagi. Jadi saya kalau sekedar online transfer information kognitif saja gitu. Boleh jadi kita senang, suka gitu. Tetapi ketika kita menyampaikan sebuah nilai, sebuah afektif, kognitif, psikomotornya, itu buat saya agak susah gitu. Bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa ketika saya bilang kalian sebagai calon guru pertama harus memiliki perform yang meyakinkan tentang
rambutkah yang panjang, kemudian celanakah yang tidak rapi itu. Nah, itu kan value nilai kita. Kalau kita tidak dapat respon dari mahasiswa itu, ini pesan saya sampai nggak sih? Ya, Gitu, kayak gitu. benar, Jadi benar. saya lebih, kalau saya prefer pasti on kamera. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan karena waktu kita hanya habis untuk cek on kamera, off kamera gitu. Iya, Bisa. bener ya Bu ya. Kalau misalkan untuk mahasiswa sendiri, misal kayak kita ditegur sama dosen Bu untuk on kamera, oke fine gitu untuk kali itu aja dia on cam, langsung dia off cam lagi. Emang pinter-pinternya mahasiswa Betul. sebenarnya ya Bu untuk itu. Nah kemudian Bu mengenai mengajar, ini Ibu menjajaki dunia mengajar ini apakah langsung di Fakultas Agama Islam kah atau sebelumnya memang mempunyai pengalaman di instansi lain? Oke, jadi kalau bicara mengajar boleh jadi karena memang milieu saya ya, lingkungan keluarga saya guru, jadi kakak-kakak saya guru. Terus yang kedua juga saya dari sejak kuliah saya tuh memang punya cita-cita. Kalaupun saya harus jadi guru, saya harus jadi dosen gitu loh. Jadi itu dari sejak saya kuliah, dulu saya suka kalau setiap habis terima IP gitu ya, saya lari ke biro kepegawaian. Saya dulu punya namanya Pak Zul ya, saya suka tanya gitu, Pak, kalau menjadi dosen berapa IP-nya gitu. Pokoknya di atas 2,75 gitu. Nah waktu itu saya IP saya udah 3 sekian gitu, jadi saya I'm safety gitu ya. Terus pokoknya setiap terima IP itu clear nilai, saya selalu tanya ke Pak Zul itu, saya lari ke bagian kepegawaian YIN zaman itu ya, memastikan apakah saya udah aman belum gitu untuk sekedar ikut tes gitu ya. Jadi imajinasi saya memang jadi dosen. Nah, itu saya pernah ikut setelah saya lulus, saya pernah ikut CADOS di YIN zaman dulu. Jadi kalau yang mau jadi dosen itu CADOS, tapi saya bukan orang yang beruntung. Tapi entah kenapa saya punya juga, saya mau jadi dosen agama Islam tapi di perguruan tinggi umum. Believe or not, saya punya mimpi itu gitu loh. Yeah. Di hari Selasa saya wisuda. Saya seketika kuliah saya memang sudah privat gitu loh. Jadi saya dulu punya tempat privat itu kalau nggak salah 11 tempat. You can imagine betapa kayanya saya ketika itu, tanda kutip ya, seorang mahasiswa punya tempat privat 11 tempat. Taruhlah honornya satu aja, misalnya 150 zaman itu ya. Saya udah punya uang sekian juta dalam sebulan itu gitu. Jadi ketika itu saya memang sudah menghasilkan uang gitu, tapi privat. Nah, hari Selasa saya wisuda, Kamis itu saya ketemu kakak kelas saya gitu. Fitri, sudah selesai, udah gitu. Saya panggil orang Padang gitu, udah. Rencananya hari itu saya mau pergi makan bakso loh, karena udah di wisuda gitu ya. Tapi ketemu di jalan sama Uda itu, dia bilang, Fit, coba lamar ke sana, ke IKIP Muhammadiyah Jakarta gitu waktu itu. Saya buru-buru, oh iya, jangan-jangan ini mimpi saya gitu. Akhirnya saya melamar dan alhamdulillah saya diterima di IKIP Muhammadiyah ketika itu. Nah, ketika mengajar itu saya dibilangnya nanti kamu jadi asisten gitu. Baik Pak gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah jadi asisten gitu. Saya langsung pegang kelas gitu. Nah, terus saya mengajar, terus ikut saya kalau nggak salah kurang lebih 6 tahun kali ya, tenaga tidak tetap gitu, dosen tidak tetap gitu. Baru pada tahun 1999 kalau nggak salah, atau 2000 kali, nah saya diangkat jadi dosen tetap di UHAMKA, waktu itu IKIP Muhammadiyah Jakarta. Jadi apakah ini pilihan? Iya, pilihan, artinya pilihan yang memang menjadi bayangan saya gitu. Nah, ketika saya bayangan itu ya saya menelusuri path itu, jalan kecil itu gitu. Sampailah menjadi guru yang dimana itu saya lakukan di level apapun gitu. Jadi kalau memang cita-cita jadi dosen gitu, tapi saya pernah ngajar di TK, saya pernah bantu orang buka TK, kemudian saya juga ngajar. Terus saya pernah ngajar di Madrasah Aliyah, kemudian saya juga pernah ngajar di Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, saya lupa di Cawang, karena kita waktu itu masih honorer gitu ya. Terus ngajar di IKIP. Nah, itu membentuk saya, oh iya saya lecture gitu, saya guru gitu. Nah sejak itu ya sudah, saya profesi saya guru gitu. Jadi memang tune in-nya karena kebutuhan, kemudian kesempatan itu menyatu gitu. Oke. Saya tercengang sekali Bu dengar pengalaman Ibu yang amat sangat luar biasa ya Bu ya, dengan mengajar di beberapa sekolah, privat juga, itu benar-benar Masya Allah banget. Nah Bu, kalau misalkan mengenai mengajar juga nih Bu, selama ini online ataupun offline, terus selama di Fakultas Agama Islam,
Itu Ibu pernah nggak sih menemui mahasiswa atau mahasiswi yang menurut Ibu ini sangat berkesan? Itu lebih ke positifnya gitu. Oke, kalau boleh saya back memory saya ke belakang ya, membangun Fakultas Agama Islam itu apa ya, memang mulai dari zero ya, artinya nol gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang saya kenang sampai hari ini ya, yang luar biasa. Yang pertama ada Hamdi namanya. Hamdi itu sekarang ada mengajar di guru di sekolah Al-Azhar atau Muhammadiyah, saya lupa. Ada Murni yang sekarang sudah jadi Wakasek. Halo Murni, apa kabar? Kemudian ada Intan yang sekarang ngajar di sekolah Suci. Kemudian tentunya saya mahasiswa yang unik sekali dan juga yang keren. Ada Abdurrahman Wahid, ada Soba. Seluruhnya bagi saya mereka adalah anak-anak karena interaksi kita not just as a teacher and student tapi lebih kepada family gitu loh. Yeah. Jadi kita di UHAMKA itu, makanya saya punya di FAI saya punya moto feeling home gitu loh. Jadi anak-anak saking feeling home suka pada malas pulang dulu itu karena saking betahnya di kampus. Tapi memang interaksi itu nggak sekedar guru dengan murid, tidak, tapi lebih kepada kita family, sehingga dialog-dialog kita itu memang sangat humble ya, sangat hangat. Jadi tapi yang paling terkesan itu saya ingat Hamdi because dia pintar sekali, kemudian ya dia hebat, keren. Masya Allah. Untuk Kakanda atau Ayahanda Hamdi? Ya, silakan Hamdi, ingat saya lagi. Dia kalau dulu dia waktu baru-baru dia selalu setiap ini, ya Allah lindungi perempuan yang membaca ini. Dia suka kirim saya itu. Dan ada juga yang unik, ada Mitra, saya lupa. Dia juga pokoknya anak-anak saya unik-unik. Karena apa? Karena kita di sini di FAI ini, saya dulu suka punya logo, moto itu apa ya, orang yang harus jadi orang yang luar biasa. Kuliah di FAI, keluarnya harus jadi orang yang luar biasa. Saya selalu memotivasi mereka begitu. Dan alhamdulillah. Kalau mengenai keluarga ya Bu ya, alhamdulillah saya pun walaupun masih segini umurnya di FAI UHAMKA memang benar-benar terasa gitu akan kekeluargaannya, dengan dekat dengan Ibu, kemudian para pimpinan yang lainnya memang kekeluargaan lah gitu yang diciptakan di dalam FAI UHAMKA tersebut. Oke Bu, kita beranjak ke riwayat pendidikan Ibu. Sekolah saya ala kadarnya. Masya Allah ini Bu. Oke, by the way kita berbicara mengenai pendidikan terakhir Ibu nih. Anissa dengar-dengar, dan ini memang benar adanya gitu. Ibu terakhir studi di India. Betul. Aca-aca. Aca-aca nih. Oke Ibu, boleh diceritakan dong Bu, kisah Ibu nih dari yang sebelumnya ingin mendaftarkan di India sampai akhirnya Ibu studi di India itu seperti apa Bu? Jadi ketika itu saya dipanggil oleh pimpinan IKIP Muhammadiyah Jakarta, ketika itu rektornya Pak Komari, Pak Dr. Komari, Profesor Komari, almarhum, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi saya ditawarkan gitu, ini ada peluang beasiswa gitu, dan sekolah ke luar negeri itu my dream. Ya, sejak saya kuliah, jadi saya mau dapat ilmu pengetahuan, dapat experience gitu, saya pergi ke India sama anak saya berdua. Masya Allah, hanya berdua saja? Berdua saja, saya berdua saja. Tapi di sana saya ketemu ada ternyata, jadi beasiswa ini linknya itu lewat PP Muhammadiyah. Nah, PP Muhammadiyah kasih ke UHAMKA, ke Setiade, sama ke UMS. Nah, di sana saya ketemu ada Mas Wisnu, halo apa kabar? Dia juga banyak menemani saya, membantu saya. Tante Heni juga dosen Setiade, dia juga ngambil e-commerce di India, yang juga my soulmate ya, pokoknya kalau setiap hari itu kita ketemu, justru di Indonesia nggak pernah ketemu. Di sana gitu. Setiap hari SMS-an nanya Mbak Fitri apa, tapi disoke gitu karena sibuk di Indonesia. Sampai saya selesai dan alhamdulillah. Masya Allah. India is seksi menurut saya ya, keren sekali gitu loh. Karena apa? Sebenarnya kita belajar ke luar negeri itu bukan belajar 1+1 2 gitu, tetapi kita belajar bagaimana melihat orang hidup ya, melihat orang hidup, kemudian kita compare dengan kita, kemudian kita bersyukur. Tentang cuaca saja, misalnya di sini kalau panas 37, 38, 39, kadang-kadang sampai 40. Terus saya ingat, oh ya alhamdulillah negeri saya tidak sampai panas begini. Musim dingin sampai -2, sampai 1 derajat gitu. -1, -2. Dan di mana kita cuman
kebuka, biji mata aja yang kebuka gitu, semua ditutup gitu. Dan itu kalau kita nggak struggle, nggak. Nah, harus niat, bener Harus yang niat, tekad betul. ya Bu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita masih tetap ngantri masuk kampus. Masya Allah. Jadi kalau saya tadi musim dingin segini kita tetap masuk gitu ya, jam 7:30 itu ya. Tapi kan itu dingin sekali, itu jalan gitu ya. Kita pikir kita paling pagi, ternyata paling akhir. Artinya orang lain juga udah ngantri gitu loh. Profesor kita paling depan. Wow. Jadi betapa orang sana belajar itu gigih gitu. Gigih dan memang niat belajar. Nggak ada istilah main-main, aduh. Kita 3 bulan sebelum ujiannya udah tutup jendela, tutup kamar, udah bilang going out. Di pintu itu tulis supaya orang nggak ada bertamu. Saking nggak mau diganggunya gitu loh. Saking persiapan buat exam. Dan semua televisi, radio, mereka di musim exam ceritanya tentang exam semua gitu. Artinya dia membangun atmosfer, milieu lagi ujian nih. Jadi semua orang tuh wah yang berkutat dengan soal-soal gitu kan. Sana ada bank soal kita bisa beli gitu, nanti kita bisa cek, kita nulis kecepatan nulis kita berapa menit gitu. Oh gitu, Masya Allah banget ya Bu. Kalau kita di negeri orang memang benar-benar tekad harus kuat ya Bu ya? Karena pengen cepet pulang. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, kalau misalkan itu Ibu beasiswa atau Iya, apa? beasiswa Iya. dulu. Itu full? Full ICCR, tapi kan beasiswa, ya beasiswa, alhamdulillah ya, saya Masya full Allah. living cost, kemudian tuition cost, semuanya dibayar gitu. Masya Alhamdulillah. Allah. Keren. Benar-benar Ibu. Kalau untuk adaptasi sendiri itu, Ibu apakah dari awal itu beradaptasinya bagaimana Ibu untuk adaptasi? Saya kan orangnya rada-rada Apa tuh? rada-rada badak gitu ya, jadi pokoknya masuk ke belantara manapun juga saya harus eksis gitu loh. Jadi pas hari kedua saya masuk itu kaget, is it gitu loh. Pas turun dari bandara Benar-benar berbeda dong, kamu bisa bayangin saya dari bandara Suta gitu ya, kemudian di sana Delhi gitu, terus oh ini India panas gitu ya. Pas saya masuk kan saya sampai itu Juli ya, emang lagi panasnya. Terus besoknya ketemu makanan gitu udah mulai nggak, pokoknya kaget-kaget lah gitu. Tapi itu nggak lama. Nggak lama. Saya langsung cepet inilah. Terus saya pergi ke PPI, Persatuan Pelajar Indonesia kan. Ya nanti cerita. Ya pokoknya saya yang shock tuh hanya persoalan anak gitu. Ya, karena saya harus handle sendiri kan. Betul. Begitu dia kan memang lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Itu saya agak sedikit, aduh apa balik gitu loh. Tapi dinasin sama Om Hasan itu, teman dari Medan. Kak, Rasulullah aja kalau belum menang belum masukkan pedangnya ke sarung gitu. Saya oh iya ya gitu. Nah akhirnya saya lanjut gitu, apapun persoalan makanan masyarakat ini. Saya rebus telur aja dimarahin sama landlord saya, sama yang punya flatnya kan gitu. Kenapa, Bu? Madam, what are you cooking? Dia bilang gitu. Dia kan vegetarian, nggak boleh. Oh iya, I see. Padahal udah ngumpet-ngumpet, ditutup-tutupin pakai magic jar kan. Tetap Tapi ketahuan gitu kan. Oh dia mau rebus telur, dia tahu gitu. Tapi lama-lama terbiasa. Dan untuk anak juga terbiasa ya Bu? Sangat, dia ya Eza termasuk orang yang supel juga barangkali ya. Jadi ya justru dia lebih cepat adaptasi dengan teman-temannya, dengan suhunya juga gitu. Oke. Nah kalau untuk anak Ibu sendiri belajar di sana juga? Ya atau dia masuk gimana? KG ya, kindergarten. Oh gitu. Itu Ibu manage waktunya? Oh, how? saya apa ya dibilangnya, I'm crazy gitu. Woi. Ya kenapa, gimana ya, profesor saya itu suka galak sama saya. Fitri, where are you? Dia bilang gitu. Yes sir, saya bilang gitu. No, dia bilang, physically you are here, but your mind, dia bilang gitu. Mikirnya anak. Karena saya harus jemput anak saya, jam 12 dia selesai kelas. Sementara di sana nggak ada istilah apa namanya pinjam meminjam, tolong menolong gitu kan. Bisa lari. Ya mereka juga punya kesibukan gitu loh. Titip sebentar nggak bisa. Jadi di kelas gitu, sejam sekian saya lari karena kindergarten tuh punyanya Delhi University gitu, jadi kan. Gitu. Tapi tetap masih butuh tenaga Iya. gitu. Saya lari gitu, saya jemput anak saya. Terus nanti saya taruh di luar, saya masuk kelas. Masya Allah. Nanti di luar gini, mami dia. Oh my God. Lucu banget. Pokoknya I have long story deh tentang itu ya. Akhirnya suatu hari prinsipalnya tanya, why Fitri you so sad? Dia bilang, kamu sedih sekali. Iya, anak saya gimana gini gitu. Saya mau cari yang jaga tapi muslim, saya bilang gitu.
Oke, saya cariin, dia bilang gitu. Nah, dicariin sama dia baru dapet. Tapi saya juga nggak seret karena dia bawa ke rumah dia gitu loh. Akhirnya setelah itu saya dapat boarding day ya buat anak-anak. Baru situ saya, dan nanti dia diangkut sama vehicle-nya sama bisnya, mobil anak-anak, nanti ditaruhnya di boarding day itu gitu. Masya Allah. Nanti pulang kuliah saya ambil dia. Saya pulang beli dia, saya taruh dia, terus saya masak, saya kasih makan, terus nanti dia studying misalnya accounting atau coloring gitu ya. Habis itu dia capek kan, dia tidur. Baru saya buka buku. Masya Allah ya. Itu story-nya. Nah, terakhir nih terkait dengan studi Ibu. Berapa tahun Ibu tinggal di sana? Cuma 2 tahun. 2 tahun. Oke. Nah, Bu, kita beranjak lagi ke topik lain, yaitu Fayu Hamka tercinta. Yes, my lovely home. Yes. Nah, Bun, kalau misalkan Fayu Hamka sendiri, boleh nggak sih Bun diceritain kepada Hamka muda nih, khususnya nanti calon mahasiswa baru, sejarahnya berdirinya Fayu Hamka dan juga siapa saja nih tokoh yang merintis benar-benar dari zero, dari nol yang sampai sekarang ini tetap berdedikasi untuk Fayu Hamka. Jadi kalau kita bicara founding father-nya FA itu, yang pertama itu tentu almarhum Bapak Marifat Dr. Iman Kahaya. Kemudian Bapak Nandi Rahman. Beliau adalah orang yang sangat berjasa sekali berdirinya terbentuknya Fakultas Agama Islam. Kemudian ada Pak Oka Gunawan ketika itu, ada Bu Zamimar, ada Bu Afni Rasid, dan beberapa orang lain. Tapi yang saya ingat itu. Nah, waktu itu memang niat pertamanya memang adalah sebagai pengembangan, artinya kok Muhammadiyah tidak punya FAI gitu. Terus kemudian diuruslah, dibuka FAI. Kemudian atas izin Kopertais waktu itu ya, kita dapat berdiri, dapat izin pada tahun 1999 kalau nggak salah di bulan Mei gitu. Itu berdirinya gitu. Bun nih, Anissa aja ya, banyak yang bertanya nih Bun, kenapa sih kok pendidikan agama Islam adanya di FAI, kenapa tidak di FKIP Bun? Karena FKIP tidak melirik itu. Oh iya, bagi teman-teman boleh jadi kenapa tidak dibuka oleh FKIP, why not gitu loh. Jadi itu satu, just my joke barangkali. Tapi yang pasti boleh jadi karena pemikirannya waktu itu kalau PA itu pasti harus ke Departemen Agama gitu loh. Sementara FKIP itu adalah di Dikti, di Kemendikti ya, di Kemendikbud gitu loh. Mungkin itu barangkali yang menjadi alasan kenapa tidak di sana gitu. Maka kita di Fakultas Agama Islam yang dapat jalur itu di Kopertais Kemendak, waktu itu kita punya program studi namanya manajemen pendidikan, KI program studi, jurusan KI, waktu itu fakultas FAI, jurusannya manajemen MPI, manajemen pendidikan Islam. Sehingga waktu itu orientasi kita ada, dan saya kaprodi pertamanya. Jadi orientasinya itu memang menjadi manajer lah, kalau kita bicara namanya manajer. Tapi sebenarnya waktu itu pemahaman kita bahwa guru tidak ansih hanya transfer knowledge, tapi juga harus bisa memanage pendidikan itu sendiri gitu loh. Nah, tapi semakin kesininya itu kita semakin terdesak. Kenapa terdesak? Nggak mungkin semua orang bisa jadi manajer gitu atau kepala sekolah gitu loh, karena kan di profilnya kepala sekolah. Jadi terlalu jauh gitu, karena kepala sekolah itu bukan profil, itu adalah karir. Nah, akhirnya kita mengajukan konversi nama. Kita purekan ke pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah berbarengan juga waktu itu muamalat jadi perbankan syariah. Nah, setelah perjalanan itu maka kita semakin jelas profil kita adalah guru gitu. Bukan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu bukan profil tapi karir. Karena nggak semua orang bisa jadi kepala sekolah, dari 100 paling 2 orang gitu. Betul. Ceritanya. Hamka Muda sudah terjawab langsung oleh dekan saya ya. Banyak sekali Bun saya nanya seperti itu. Oke Bun, dan ngomong-ngomong, Ibu ini adalah dekan perempuan satu-satunya di Fakultas Agama Islam. Di FAI ya lah, karena kita kan baru 3 putaran, baru 3 putaran. Insya Allah perempuan terus. Masya Allah, amin. Nah ya Bu, tertarik nih ngomongin masalah perempuan yang memang
apa ya, ibaratnya berkiprah di ranah publik ya Bu ya. Karena banyak sekali gitu Bu yang apa ya, menggambarkan wanita itu ya udah di ranah domestik aja, ngurusin menjadi ibu rumah tangga, ngurusin anak dan lain sebagainya. Nah, boleh nggak sih Bu kasih tips gitu sebagai wanita supaya bisa melek gitu bahwasanya di luar sana banyak dibutuhkan wanita. Betul. Kayak gitu. Jadi begini, yang pertama kalau kita kerucutkan kepada pemahaman ajaran Islam, memang secara historisnya terjadi porsi apa ya, marginalisasi, peminggiran Ya, ya, betul. perempuan gitu historisnya. Nah, kalau kita lacak lagi, hampir semua negara dengan basis keislaman, populasi Muslim, negara Muslim itu tidak memiliki citra yang bagus ya tentang tumbuh kembangnya perempuan dahulu, historis ya, berbeda dengan sekarang. Nah, ketika terjadi transformasi orang tentang persepsi perempuan, kemudian juga diskursus kajian perempuan semakin banyak, dan pemahaman terhadap tafsir mulai terbarukan dan terluruskan. Nah, karena dulu pemahaman tentang qawwamuna itu dipahami owners, Ya, betul. leader, owners, dan king gitu ya. Tapi ketika terjadi pemahaman hermeneutik berbasis diksi misalnya, qawwamun itu kalau kita buka di kamus itu tidak ansih bicara dia leader, tidak. Koma yakumu itu artinya banyak. Salah satunya berada di depan. Atau di apa namanya itu ditopang. Didorong. Atau pelindung. Atau orang yang melakukan terus-menerus. Nah, banyak itu arti daripada qawamun itu. Nah, ketika ditafsirkan kepada konteks ayat qawwamuna 'alan nisa, maka kita harus memilihnya pemahaman yang mustaqim, yang lurus. Jadi kalau tadi owners itu bisa saja selama owners itu dalam arti cinta, kasih dan seterusnya gitu. Tetapi kalau dipahami owners itu adalah you are under my oppression, nah itu ya agak tidak bagus gitu. Maka saya memahaminya berdasarkan pemahaman saya dan juga Islam yang saya pahami, tidak ada celah bagi perempuan untuk tidak beraktivitas. Ini persoalan pilihan, ya. Tetapi juga tidak ada ketentuan bahwa sekolah itu harus bekerja, tidak. Sekolah itu bagian dari kewajiban kita karena menuntut ilmu toh. Betul. Karena konteks yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat itu konteksnya wajib kita belajar. Persoalan nanti mau bekerja atau tidak, domestik atau public, that's your choice ya. Karena tidak ada kewajiban bekerja bagi perempuan. Apalagi setelah dia berumah tangga, itu persoalan kesepakatan. Nah, makanya penting bagi kita perempuan mencari pasangan yang juga open minded terhadap tafsir tadi. Kalau seandainya pemahaman juga tidak sama, maka akan terjadi persoalan. Karena bekerja di luar rumah, kemudian terikat dengan sebuah instansi, pasti ada konsekuensinya pada ranah domestik. Nah, jika tidak dimiliki pemahaman, maka akan timbul masalah. Nah, saya memahaminya bahwa Islam tidak sesempit itu, bahwa Islam adalah agama yang memberikan keleluasaan. Makanya kalau kita lihat visi UHAMKA sekarang profetik itu ada unsur kemerdekaan, bahwa kita juga merdeka, perempuan juga merdeka menentukannya. Yang penting dia harus mustaqim ya, harus lurus. Jadi Al-Quran ditafsirkan itu supaya orang lurus memahaminya. Gitu. Itu pemahaman saya. Masya Allah. Gitu. Benar-benar penting ya Bu, ternyata kalau kita belajar ilmu pendidikan agama Islam itu. Saya membacanya begini. Dalam ilmu pendidikan Islam itu ada Imam Sohwa, saya lupa namanya. Jadi ada ilmu yang harus diajarkan kepada semua orang Islam. Jadi ada kurikulum wajib, ada kurikulum pendukung. Nah, dia mengatakan yang wajib itu apa? Quran, fikih, Al-Quran, fikih, hadis. Oh, 3 itu. 3 ini. Semua muslim mau jadi insinyur kah, jadi dokter kah, jadi apakah, dia harus tahu 3 ilmu ini. Itu saya berpikir iya ya. Karena bagaimana mungkin dia kalau dia nggak tahu bagaimana mandi wajib. Betul.
bagaimana dia kalau berhubungan dengan suami istri, kemudian bagaimana bermasyarakat dan seterusnya. Kalau tidak ada panduan itu akan menjadi tidak mustaqim. Nah, itu pemaham. Jadi belajar makanya guru PAI misalnya dia harus punya kebanggaan tersendiri karena dia tidak sekedar transfer knowledge gitu, tapi dia guiding to the heaven gitu. Betul. Ya toh? Jadi kalau kamu belajar matematika 2 tambah 2 kamu bilang 3, ya salah, tinggal dibetulkan gitu. Tapi kalau seandainya anak tadi diajarkan kentut tidak membatalkan wudhu gitu ya, terus dia bawa terus. Nah, Kehidupan sehari-harinya ya itu dibawa. betapa pentingnya guru PAI tadi gitu. Benar. Sedekah jariah jadinya. Nah, jariah lah. Pasti. Of course sudah pasti ya, karena antar dia ajar lagi ke anaknya, ya Allah subhanallah. Masya Allah, pahalanya ngalir terus. Makanya hebat guru PAI, hebat ya. Masya Allah. Gitu. Aduh, saya sangat tergugah. Ini Bu. ngomongnya banyak ya, jadi kalau orang tua tuh kalau ngomong tuh pengennya diceritain semua gitu. Enggak apa-apa Bu, saya mendengarkan dengan baik pastinya. Oke Ibu, nah mengenai dekan lagi nih Bu. Ibu kan dekan perempuan ya, dan sebelumnya itu bagaimana sih Bu caranya Ibu kok bisa menjadi dekan dari Fakultas Agama Islam? Karena ini sangat luar biasa ya, perempuan gitu loh Bu, jarang sekali. Alhamdulillah di tahun ini atau di angkatan ini yang jadi perempuan, yang jadi dekan itu banyak perempuan loh. Ada dekan psikologi Bu Anisia, ada dekan FISIP ada Bu Telis, ada dekan Fikes ada Bu Oni itu tuh Sri Kandi Masya Allah. Jadi begini, saya tidak pernah bermimpi membayangkan atau merencanakan menjadi dekan. Saya juga nggak tahu, tapi satu hal yang saya prinsip bahwa I do my best gitu loh. Jadi ketika saya diberi amanah, saya bahagia. Jadi saya tuh kalau dikasih kerjaan saya happy. Saya happy. Almarhum ya Bapak Dr. Iman Kaha, Ma'rifat Iman Kaha itu dulu dia kalau ngasih kerjaan saya tuh saya seneng. Jadi gini, Fitri gini, siapa gitu. Sampai rumah saya kerjain, besok pagi sudah kasih. Pak gini, udah kalau gitu dicetak gitu. Jadi saya senang, karena saya senang, saya melakukan itu, saya nggak tahu saya mau dapat apa, saya nggak tahu apakah saya berhak mengerjakan itu, saya nggak tahu. Pokoknya saya kerjain aja. Disuruh apapun saya kerjain. Saya nggak ngerti job description, no, saya nggak pernah bahas itu. Kadang-kadang yang mohon maaf ya, dulu kita pernah waktu itu yang jadi keuangan siapa ya? Mbak Evi kalau nggak salah. Jadi itu dia nggak masuk. Sementara gaji dosen manual dulu kan? Oh iya, pakai amplop. Gitu. Mam, Evi besok nggak masuk gini. Ya udah, sini saya kasihnya besok. Nah, you can imagine saya yang ngasih gaji dosen. Karena saya nggak peduli saya. Yang penting solve. Persoalan problemnya terpecahkan gitu. Nggak peduli saya ini itu. Apakah ini ini kan bukan kerjaan enggak gitu. Selagi kita bisa, saya kerjaan. Walaupun sebenarnya dari segi ilmu manajemen tuh nggak bagus. Nggak bagus bukan itu. tupoksinya Bukan jatuhnya tupoksinya ya, gitu. Tapi begitulah saking girohnya kerja ya. Girohnya kerja, pokoknya entah kenapa. Pertama mungkin karena usia. Kedua atmosfer teman-teman itu bagus gitu, mendukung gitu. Pimpinan saya bagus, teman-teman saya bagus. Jadi mendukung untuk melakukan sesuatu tuh tune in lah, tandem istilahnya gitu. Nah itu membuat saya terus lakukan itu. Ya kemudian saya pulang dari India, kemudian saya jadi kaprodi. Kemudian kaprodi itu bagi saya paling membahagiakan, because I am part of the student. Jadi saya paling kalau saya boleh bercerita sampai dengan mana yang paling bahagia jadi kaprodi. Jadi kaprodi itu saya paling bahagia, paling happy. Oh nggak tahu deh, saya senang banget. Jadi anak-anak tuh dulu saya merasa punya anak-anak ya, karena dulu di sini itu hampir setiap Lebaran, kemudian buka puasa itu saya selalu, walaupun sedikit orangnya lama-lama. Nah sekarang udah banyak saya nggak bisa gitu. Dulu tuh sering ke sini, ngisi PA terus ke rumah. Jadi merasa bersatu gitu, seperti yang saya bilang tadi, family tadi gitu. Nah ketika jadi kaprodi itu saya itu tadi saya tanya kemana-mana gitu, akreditasi itu ya Allah pokoknya saya saking stresnya saya diare 3 hari sebelum visitasi, saya diare. Akhirnya kerjaan dibawa ke rumah. Jadi saya sambil kamar mandi, saya dibantu sama suami saya ngetikin, saya ngomong lalu itu kamar mandi. Saking senengnya gitu, itu sebenarnya seneng. Kalau bukan karena seneng nggak akan bersemangat gitu loh. Dan alhamdulillah itu akreditasi pertama PAI, masih MPI waktu itu.
kita dapat akreditasi A, dan seterusnya alhamdulillah sampai sekarang udah 3 kali atau 4 kali ya. Masih akreditasi A gitu. Jadi buat saya bekerja, terus kemudian kenapa jadi dekan gitu? Ya lagi Allah, pertama harus kita pahami itu adalah keputusan Allah ya. Tapi tentunya ada kinerja yang dinilai. Jadi dimanapun kita bekerja, bekerja itu ya memang persoalan happiness gitu. Kebahagiaan senang bekerja itu adalah amunisi gitu loh. Jadi kalau kita misalnya disuruh oleh pimpinan terus muka kita cemberut, pimpinan juga bingung kali, ini orang seneng gak sih kita suruh gitu loh. Kalau saya ya, nggak tahu deh, saya juga kalau saya udah cemberut biasanya padekan saya WA saya atau dulu SMS ya, Bu sehat gitu. Oh. Karena sudah melihat dari mimiknya ya, kalau saya gini, Bu sehat gitu. Atau kalau handphonenya saya nggak angkat terus dia pasti gini, semoga Ibu sehat ya. Gitu. Jadi saya harus membackup pimpinan saya. Saya punya konsep begitu. Jadi kalau pimpinan saya nggak masuk, ya saya harus lebih dulu dia gitu. Jadi kalau orang-orang jangan, bos gue nggak masuk, udahlah gue nggak gitu. Oh, bos saya nggak masuk, saya berarti saya harus cepet, harus cepet ini ya, saya harus lebih cepat sampai gitu. Atau misalnya kayak UAS, UTS dulu kan kita manual ya. Saya di sini tuh sewa ojek. Saya dari sini sewa ojek selama ujian itu, saya sewa ojek supaya saya di sana jam 7, jam setengah 7 udah sampai. Karena kan harus diatur manual, gitu betul. Waktu itu. Nah, kemudian jadi dekan ya, itu kan karir ya. Jadi Anissa juga nanti bekerja, itu ada karir. Jadi don't enough become teacher aja gitu loh. Jadi harus ada tahun sekian kita boleh jadi, nggak direncanakan tidak. Tapi ketika kamu melakukan yang terbaik bekerja, maka ada garisnya gitu loh. Ada ketentuannya gitu. Saya nggak pernah bermimpi Anissa, saya tidak pernah. Saya cuman waktu itu saya kerja aja gitu loh. Kemudian ketika ada kesempatan gini, alhamdulillahirabbil alamin, yang saya sangat rasakan tuh knowledge gitu loh. Saya banyak dapat ilmu. Dapat uang sudah tuh loh, kita bekerja dimanapun dapat uang sudah pasti. Tetapi sampai kepada pengambil kebijakan itu tidak sederhana. Mengambil resiko, memutuskan. Anak-anak harus bayaran atau tidak gitu. Tidak, sudah jangan kasih ini. Itu keberanian untuk mengambil itu bukan sederhana. Itulah yang saya dapat selama saya di struktural. Ilmu itu gitu loh. Yang nggak bisa masuk sekolah. Nggak bisa mau masuk, biarpun orang misalnya sekolah pimpinan perusahaan, tapi kalau dia nggak experience begini, langsung tidak bisa juga gitu. Nah, alhamdulillah saya di UHAMKA diajarkan itu. Thank you UHAMKA. Masya Allah. Berarti dari kerja yang optimal, amanah dan bahagia pastinya ya Bu ya. Saya memahaminya begitu. Jadi kalau diberi tugas itu jangan jangan nggak suka, harus happy karena kita sedang dikasih ilmu sebenarnya gitu. Dan dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan gitu. Betul. Coba kalau misalnya dulu saya nggak diajarin cara membuat kurikulum, kalau saya nggak diutus penjaminan mutu, saya dulu belajar penjaminan mutu kemana-mana itu dibawa. Kalau saya marah, nggak dapat ilmu saya. Kalau saya nggak tentang struktur keuangan, kalau saya dulu nggak pernah jadi wakil dekan 2, mana pernah saya tahu gitu loh. Jadi kalau dikasih kerjaan, bekerja itu harus happy. Alhamdulillah saya masih dipercaya gitu. Jadi jangan mukanya dikasih tuh, tolong buat ini nih. Cemberut. Nah, itu cemberut gitu ya. Orang yang ngasih tugas gini, ya Allah jangan-jangan nggak suka gitu. Betul. Nah kalau udah gitu orang untuk kedua kalinya orang mikir kan, bener. Jangan lagi deh gitu. Nanti dia nggak ini gitu. Nah dimanapun kita bekerja, karena bekerja itu adalah rahmat, berkah. Coba berapa banyak orang yang tidak bekerja. Itu harus menjadi motivasi kita. Rasa syukur tadi harusnya melahirkan kreativitas kerja yang lebih maksimal. Walaupun saya juga masih banyak kurang, tapi harus dibuat suatu pemahaman do our best gitu loh. Itu pemahaman saya Nisa. Ya. Masya Allah. Masya Allah, dengan pengalaman Ibu yang luar biasa nih ya Bu ya. Terkait dengan FAI UHAMKA lagi Bu. Menurut Ibu sama ini telah menjadi dosen, telah menjadi dekan, apa sih Bu menurut Ibu keunggulan dari Fakultas Agama Islam ini? Oke, jadi kalau kita bicara Fakultas Agama Islam secara makro, saya ingat keunggulan tuh sekarang apakah unggul gitu? Kalau dibaca animo masyarakat unggul ya, tapi unggul tuh nggak sekarang. Baca divisinya. Jadi step by step, kedepannya Fakultas Agama Islam harus unggul dalam, pertama, harus menjadi pusat
transformasi pendidikan agama Islam yang mengcover ideologi, nilai, dan knowledge. Jadi kalau orang mau riset tentang Islam dalam 3 konsep ini, datangnya harus ke FAI, kira-kira begitu. Begitu ke depannya, keunggulannya yang kita mau bangun ya. Jadi kalau mau riset tentang Islam sebagai ideologi, Islam sebagai value, Islam sebagai knowledge, join dengan FIU Hamka. Itu konsep kedepannya. Itu secara makro. Tentunya masing-masing prodi punya keunggulan ya. Kalau misalnya perbankan syariah dia di Islamic compliance-nya nanti kita unggulkan, kemudian di bahasa Arabnya itu IT-nya pembelajaran bahasa menggunakan IT dan berbasis komunikasi, kemudian di PAI-nya dengan 3 konsep tadi, itu akan memuncuatkan gitu loh. Tapi tentunya ini nggak bisa hanya sekedar sebuah narasi. Dia harus dikomplitkan, disempurnakan dengan pasukan sumber daya manusia, pasukan sarana dan prasarana, pasukan sistem, dan tentunya juga atmosfer akademik gitu. Nah, kita masih ongoing. Masih ongoing. Karena apa? Kalau dari segi orientasi kita sebenarnya terjadi pergeseran, Nisa. Dulu kita hanya berharap silakan masyarakat yang menilai. Oh, sekarang tidak. Kita yang harus menyuguhkan untuk masyarakat. Betul. That's why makanya kita harus kerjanya memang ekstra ya. Nah, yang pertama itu SDM. Makanya ke depannya orientasi kita memang SDM itu harus betul-betul komitmen dan kompetensi. Karena dulu kita rekrutmen itu tidak begitu yang penting bisa membantu gitu mengajar gitu. Sekarang tidak. UHAMKA sudah punya strukturnya, sudah punya mekanismenya, dan yang paling penting dia harus sesuai dengan kebutuhan prodi. Jadi kalau nggak butuh sekalipun S3 atau profesor ya kita nggak bisa terima gitu. Oke. Nah Bun, yang terakhir nih Bun, terkait dengan Fakultas Agama Islam lagi. Apa sih Bun pesan dan juga motivasi untuk Hamka muda khususnya FIU Hamka serta calon mahasiswa baru yang akan masuk ke dalam FIU Hamka? Oke, baik. Saya ingin sampaikan bahwa mempelajari Islam itu bukan ansih ya, bisa menjadi sender of message ya. Penyampai pesan atau yang kita sebut dengan mubalika, ustadka dan sebukan. Tapi kita sebagai duta Islam itu sendiri. Nah, kalau kita menjadi duta Islam itu sendiri, maka kita akan perform dengan sebaik-baiknya Islam gitu loh. Sehingga kita akan memiliki pemahaman Islam tadi, memiliki ideologi yang bagus ya, istiqomah, komitmen, tetapi juga memiliki nilai yang rahmatan lil alamin gitu. Kemudian ditopang oleh pemahaman keislaman yang dipahami secara knowledge dan secara ilmiah. Jadi ketika misalnya, kenapa sih laki-laki harus buang air kecil duduk aja misalnya, atau jongkok gitu. Itu bisa dianalisa secara ilmu pengetahuan, karena berkaitan dengan kantong kemih dan seterusnya gitu. Kenapa sih orang Islam harus zibhu, memotong hewan harus dimakan, ketika dimakan gitu. Ternyata setelah diteliti itu memiliki unsur-unsur ilmiah, kesehatan gitu. Kemudian kenapa sih puasa dan seterusnya itu kalau dibaca hanya dengan Islam selesai, oh wajib. Kutiba alaikumusiyam selesai. Tapi ketika dibaca dengan ilmu gizinya, ilmu kesehatannya, never ending knowledge gitu loh. Maka dari itu ananda sekalian, saya ingin menghimbau bahwa jadilah duta Islam, bukan sekedar pembelajar Islam, tapi duta Islam. Kalau mau jadi duta Islam, join sama FIU Hamka ya untuk 3 program studi ini. Apapun profesi Anda, mau jadi praktisi perbankan syariah, kita punya perbankan syariah dan akreditasi B. Dan kita sudah putaran ketiga untuk akreditasi. Artinya kita sudah pada level sehat sebagai sebuah organisasi. PAI apalagi, jika Anda mau menjadi guru pendidikan agama Islam, yang jadi duta Islam tadi juga, maka bergabunglah bersama PAI FIU Hamka. Sudah 3 kali terakreditasi A terus. Dan yang terakhir kita punya sekarang yang sedang naik daun itu prodi pendidikan bahasa Arab. Mari bergabung dengan pendidikan bahasa Arab. Karena apa? Karena kita tidak belajar bahasa sebagai tulisan,
tetapi bahasa sebagai informasi. Bahasa Arab sebagai informasi di mana maktubun alaihi. Artinya bahasa Arab tadi bukan sekedar bahasa yang sekedar memberikan informasi, tetapi explore informasi. Kenapa? Karena begitu banyak kitab-kitab turas yang bisa digali, dipelajari secara knowledge yang ditulis dengan bahasa Arab. Maka dari itu, jadi guru bahasa Arab itu standar minimal. Tapi ke depan ke atasnya apa? Peneliti, pengulas karya ilmiah. Jadi kalau bicara bahasa Arab itu seksi. Bayangkan saja dari kata misalnya satu kata saja, kutiba. Hampir seluruh orang Islam di Indonesia hafal itu. Kutiba alaikumusiyam. Tapi tahukah Anda? Kutiba tadi nggak sekedar artinya menulis. Wajib banyak sekali. Nah, ketika itu dibahas secara knowledge, maka tidak akan pernah selesai ilmu pengetahuan itu. Maka dari itu bergabung bersama PBA FIU Hamka. Khususnya buat anak-anak sekalian yang tahun ini tamat ya, atau yang kelas 12 selesai dari Madrasah Aliyah, pondok pesantren. Kami tunggu kehadiran anak-anak sekalian bergabung bersama Fakultas Agama Islam untuk 3 program studi, Pendidikan Bahasa Arab, Perbankan Syariah, dan Pendidikan Agama Islam. Maju bersama FIU Hamka. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu atas Sama-sama. waktunya. Kita telah berbincang santai mengenai FIU Hamka. Ditunggu next kita akan berbincang-bincang santai Siap. lagi ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Nisa, semoga sukses dan sehat selalu. Amin Allahumma amin. Oke Hamka Muda, mungkin itu aja podcast kita terkait dengan FIU Hamka serta telah menelusuri atau mengenal lebih dekat Dekan Fakultas Agama Islam yaitu Ibu Fitri Liza MA. Terima kasih. Baik Hamka Muda, cukup sekian. Tetap pantengin terus dari YouTube Fakultas Agama Islam dengan Bisa Fai, Bincang Santai Fakultas Agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.